Oke, gimana? Sudah dibaca? Yang lain suaranya di mana? Halo, halo. Gimana? Sudah beres? Oke, saya coba bacain juga ya. Our environment is in trouble. Jadi, lingkungan kita dalam masalah. People and industry are polluting polluting the air, sorry. Jadi, orang-orang dan industri-industri mereka semua memberikan polluting the air itu berarti bikin polusi udara ya. Air, bukan cuma udara, river, sungai, danau, dan laut. You may think that there's nothing you can do to help. Mungkin kamu mungkin berpikir tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membantu. That's not true. Itu tidak benar. In fact, faktanya there are many things you can do to help the environment. Jadi ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk membantu lingkungan kita. Here's a few. Jadi ini beberapa caranya. Okay? The burning of gasoline is one of the biggest source of carbon monoxide. Jadi pembakaran bensin itu merupakan suatu sumber terbesar dari karbon monoksida in the atmosphere. Okay? Di atmosfer kita, di lingkungan di udara. Some people believe that CO, jadi beberapa orang percaya that CO, carbon monoxide, is causing global warming, yang menyebabkan global warming. They think CO thins the ozone layer. Mereka berpikir CO menipiskan lapisan ozon, which protects us from the sun's rays, yang melindungi kita dari sinar matahari. So try to walk. Jadi cobalah berjalan. Bicycle. Naik sepeda ya, riding bicycle. Or use public transportation, atau menggunakan transportasi umum. And if drive a car, dan jika kita mau mengendarai mobil, drive at a steady speed. Jadi kendarai mobil Anda pada kecepatan yang steady atau tetap ya. This is more efficient. Ini akan lebih efisien daripada kita speeding up, daripada kita mempercepat kendaraan kita supaya cepat nyampe, supaya bensinnya hemat gitu maksudnya, atau slowing down supaya bensinnya yang dimakan irit. Enggak, itu salah ya. Jadi kecepatannya harus steady. Terus yang paragraf selanjutnya, don't use disposable products. Jadi jangan menggunakan produk yang sekali pakai ya. In a single year, dalam 1 tahun, people in the United States use enough disposable diapers to reach to the moon and back 7 times ya. Jadi di dalam 1 tahun orang Amerika itu mereka menggunakan diaper yang disposable, itu yang bisa yang sekali pakai. Kalau dihitung-hitung gitu, sampai bisa numpuk gitu, sampai bisa reach to the moon. Jadi bisa jaraknya itu udah kayak dari bumi ke bulan, terus balik lagi 7 kali bolak-balik ya. Jadi itu banyak banget. If you use disposable product, kalau kamu menggunakan produk sekali pakai, use product made from recycled material. Jadi gunakan produk yang berasal dari bahan yang bisa di-recycle atau bisa didaur ulang. Also juga recycle whenever possible. Jadi daur ulang di kapanpun Anda bisa. Recycling one aluminium can, jadi mendaur ulang 1 kaleng aluminium, saves enough energy to run a TV for 3 hours. Jadi bisa menjaga, bisa
ya apa ya, saya jadi bingung. Save enough energy, jadi bisa bisa mengurangi, bukan, bisa menambah, oh ya gitulah, bisa menambah energi yang cukup untuk menyalakan TV selama 3 jam. Nah, satu kaleng doang ya. Oke, yang ketiga, the biggest use of home energy is for heating and cooling homes. Jadi biasanya di rumah juga kita menggunakan energi ya kan. Nah, biasanya yang paling besar kita gunakan adalah untuk mendinginkan dan memanaskan rumah kita. Misalkan kalau di musim dingin kita nyalain pemanas, atau di musim panas kita nyalain AC. Nah, itu biasanya yang paling besar ya. So turn the heat down. Jadi especially at night. Jadi turunkan pemanas. Apalagi pada saat malam. Replace regular light bulb with fluorescent or halogen bulb which use less energy. Atau kalau lampu diganti dari yang lampu yang biasa yang regular, itu diganti yang fluorescent, itu neon ya, atau yang bohlam yang halogen. Ada satu bohlam yang dari halogen, dalamnya gas halogen gitu, which use less energy, yang menggunakan energi lebih sedikit. Yang terakhir, shower use a lot of water. Nah, shower di kamar mandi itu dia menggunakan banyak air ya. In one week, a typical American, dalam satu minggu orang Amerika itu bisa typical American family, keluarga di Amerika itu bisa memakai as much as a person drinks in 3 years. Oke, satu minggu satu keluarga di Amerika itu bisa menggunakan air pada shower itu setara dengan satu orang minum selama 3 tahun. Oke, itu banyak ya. Terus buying a special low flow shower. Jadi beli shower yang kayak kerannya itu yang low flow, jadi yang enggak kenceng gitu alirannya, jadi yang low flow shower head, or taking shorter shower can cut this use in half. Jadi jangan lama-lama mandinya katanya, jadi bisa mengurangi penggunaan air, bisa sampai setengahnya dikurangi. Also fix any leaky faucet, atau betulkan keran-keran yang bocor. Oke, the author's intention. The author's intention. What is the author's intention about this article? Halo, jangan pada tidur ini, saya ngoceh. Ada ya, oke. Bercanda mbak. The writer's purpose in writing the article is that don't use the disposable product. If you want to use disposable product, use product made from recycled material. Oke. Jawabnya panjang, iya nggak apa-apa panjang juga, tapi jangan sampai satu artikel juga mbak, itu namanya ngopi, bukan jawab. Gini mbak, itu salah satu dari caranya. Oke, jadi use disposable, don't use disposable product itu salah satu dari cara untuk membantu lingkungan kita ya kan. Nah, itu belum masuk tema. Itu masih di main idea paragraf ketiga. Nah, itu. Nah, tujuannya apa secara keseluruhan, kesimpulannya. Maksudnya gitu. Kalau itu jawabannya Mbak Titin, itu bisa aku bilang salah, kurang tepat lah ya. Itu adalah main idea paragraf ketiga. Sedangkan kalau tujuan atau tema atau main idea dari suatu wacana itu kesimpulan dari semuanya. Ayo mbak.
The purpose is to help the environment is in trouble. Okay. Oke, Mbak Mary. Waduh, panjang ini. Mbak Mary, jadi ini ada wacana ya kan? Nah, kita dari wacana ini kita menentukan tujuan dari kenapa si penulis menulis wacana ini. Kenapa penulis menulis wacana ini? Apa tujuan dia menulis ini? Jadi tujuannya itu kata Mbak Titin, help the environment is in trouble. Kurang tepat Mbak. Ayo terus coba. Ingat gimana tadi tujuan paling utama seorang penulis itu apa? Kata-kata depannya biar enak. To inform the readers. Nah, gitu kan. To inform the readers. Awalnya itu selalu that. Nah, that-nya tuh apa? How to curb environment trouble. Hah? Curb? Mengatasi. Oh. Cup, saya pikir gelas ya kalau cup itu. Oke. Itu hampir benar sih malah Mbak. Tapi mungkin cupnya itu bisa diganti ke yang lain. Mungkin yang sesuai dengan judul. Nah, itu judulnya udah jelas. Jadi gini. The writer's purpose in writing the article is to inform the readers that there are ways to help the environment. Ya nggak? Ya. Nah, to inform the readers to help itu kalau mungkin kalau misalkan saya yang ngoreksi, oke lah saya benerin. Tapi kalau kita baca lagi, lihat Mbak Titin kalau jawabannya to inform the readers to help environment, itu bisa jadi masih kurang tepat. Kenapa? Karena di sini penulisnya bukan gini, ayo kita bantu lingkungan kita, ayo kita bantu kamu bukan menyerukan para pembaca untuk membantu gitu, tapi dia menjelaskan macam-macam caranya ya, itu yang penting ya, caranya to inform the readers that there are ways to help our environment or something like that. Oke, gimana? Oke, sekarang kita lihat yang pertanyaan yang kedua. Oke, di attitude, di author's attitude. Gimana sikap penulis terhadap wacana ini? Apakah positif, apakah negatif, apakah netral?